Tapi beberapa konsep yang mungkin jadi pertimbangan kita dalam mencari rezeki, ya, konsep-konsep terkait rezeki. Yang pertama, bahwasanya rezeki itu sudah tercatat. Rezeki sudah tercatat. Rezeki sudah tercatat. Artinya apa? Rezeki sudah tercatat. Ya, sudah ditakdirkan, tidak akan berubah, tidak akan berubah. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa rezekinya. Hanya saja tidak ada yang tahu. Ada yang tahu berapa rezekinya. Berapa rezekinya. Baik. Ini yang pertama. Tujuan kita memahamkan hal ini, seorang tidak akan meninggal, akan wafat hingga rezekinya lengkap. Rezeki atau jatah rezekinya semua sudah dia dapatkan. Hingga seluruh jatah rezekinya sudah ia peroleh. Berdasarkan hadis kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, Inna Jibril nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril memberi wahyu kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan seluruh rezekinya, sampai dia menyempurnakan seluruh rezekinya, ya. Jadi tidak akan kita meninggal kecuali rezeki kita sudah terpenuhi sebagaimana yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan berkurang, lengkap, ya. Sampai disebutkan ada sebuah kisah saya pernah dengar dari seorang syekh, ada seorang jatuh di semacam sumur, terjatuh, kemudian ada yang tolong dia. Ada yang tolong dia, kemudian ketika dia tolong, kemudian dikasih susu, kemudian dia minum. Kemudian orang bertanya, kenapa kok bisa jatuh? Dia bilang, tadi saya di sini, terus saya taruh kaki sini, dia jatuh kembali. Dia ingin praktekkan bagaimana dia ingin bercerita bagaimana terjatuh, ternyata dia jatuh kembali. Akhirnya dia meninggal dunia. Artinya apa? Dia belum waktunya meninggal karena masih ada rezeki yang tersisa buat dia, itu secangkir susu. Belum dia minum, setelah dia minum baru kemudian waktunya dia meninggal dunia. Ini sebagai gambaran bahwasanya rezeki itu tidak akan lepas. Kalau itu jatah kita pasti akan kita dapatkan. Pasti akan kita dapatkan. Hanya saja ketika kita mengetahui hal ini, apa tujuannya sih? Hanya saja kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu berapa rezekinya, ya. Dan ini tidak akan berubah. Ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Hanya saja seorang tidak tahu berapa rezekinya. Nah, tujuannya apa kalau kita mengetahui hal ini? Tujuannya kalau kita sudah berusaha, hari ini kita sudah bekerja, misalnya berdagang semaksimal mungkin, dapatnya sekian, ya itulah yang tercatat oleh Allah untuk kita. Jadi kita terima. Jangan kita protes, percuma, kita protes tidak akan bertambah. Ya, kalau kita sudah berusaha, dapatnya segitu, ya sudahlah. Ini berarti inilah jatah yang tercatat dari Allah untukku pada hari ini, ya segini, ya. Ini untuk menenangkan jiwa kita, ya. Kalau kita dapat banyak, kita bilang alhamdulillah jatah Allah kasih rezeki pada hari ini segini, kita tidak ujub. Jadi ini fungsi kita beriman dengan takdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput darimu dan kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan, ya. Jadi kita tahu semua rezeki sudah tercatat. Baik. Ini yang pertama.